Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wadud Kasiful Anwar, NIM 222 1030 1009. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Jelaskan tentang Ma'rifatul Quran. Ma'rifatul Quran atau yang juga dikenal dengan pemahaman Al-Quran adalah usaha untuk memahami kandungan dan makna dari Al-Quran. Ma'rifatul Quran berfokus pada pemahaman dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang berasal dari Nabi Muhammad. Ma'rifatul Quran berfungsi untuk membantu umat Islam untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Ma'rifatul Quran juga bertujuan untuk membantu umat Islam dan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan berpegang pada ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Kandungan Al-Quran mencakup berbagai topik, termasuk ajaran Al-Quran, etika, moral, dan masalah hukum. Pertanyaan yang kedua, jelaskan pengertian as-sunnah, al-hadis, khabar, dan atsar. Pengertian sunnah. Sunnah secara bahasa berarti as-sirah al-muttaba'ah, yang berarti jalan yang diikuti. Adapun sunnah menurut istilah para ahli hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan, sifat, kepribadian maupun berjalan hidup, baik itu sebelum diutus maupun sudah. Yang kedua, pengertian hadis. Secara bahasa, hadis menurut istilah hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat, fisik maupun kepribadiannya. Pengertian khobar yang ketiga. Pengertian khobar. Adapun secara istilah, khobar ini semakna dengan hadis sehingga memiliki definisi yang sama dengan hadis. Namun, menurut pendapat yang lain menyatakan bahwa khabar ini lebih umum daripada hadis, sehingga definisi khabar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada selain beliau. Yang keempat, atsar. Atsar berarti sisa dari sesuatu atau jejak. Adapun secara istilah, atsar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Ada kalanya atsar juga didefinisikan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Hadis qudsi adalah hadis yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis qudsi tidak berasal dari Al-Quran, tetapi merupakan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis qudsi berisi kata-kata Allah yang diterjemahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Sedangkan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama yang mencakup ajaran agama dan konsep moral. Oke, pertanyaan yang ketiga. Jelaskan definisi ijtihad dan kedudukannya dalam hukum Islam serta sebutkan syarat untuk menjadi mujtahid. Oke. Secara umum yang dimaksud dengan ijtihad adalah usaha dan upaya yang dikerahkan oleh seorang bernama mujtahid dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Dari definisi tersebut kita tahu bahwa tidak semua orang bisa menjadi mujtahid. Syarat utama yang paling dasar harus dimiliki oleh seorang mujtahid adalah yang pertama, Islam, baligh, berakal, dan adil. Seorang mujtahid harus Islam, jelas, karena objek proses penggalian hukum adalah teks-teks agama yang menjadi sumber ajaran dalam Islam. Selain itu, seorang mujtahid harus baligh dan berakal, cukup umur, dan memiliki kebijaksanaan dalam berpikir. Tentu saja merupakan unsur penting dalam proses penggalian hukum Islam. Terakhir, seorang mujtahid
juga harus adil. Adil yang dimaksud adalah mujtahid harus orang yang benar-benar menjaga dirinya dari perbuatan maksiat atau yang merusak harga dirinya. Seseorang mujtahid haruslah muslim yang istiqomah dalam menjalani syariat. Sudah jelas kedudukan ijtihad sangat penting dalam hukum Islam, karena ijtihad adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari jawaban atas masalah hukum dalam Islam. Ijtihad adalah proses yang digunakan untuk mencari hukum Islam berdasarkan sumber-sumber yang sah seperti Al-Quran, hadis, dan ijma'. Ijtihad dapat mengganti hukum-hukum yang ada dengan hukum yang lebih baru. Berdasarkan keadaan masa kini, ijtihad juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah hukum yang muncul dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini. Oke, pertanyaan keempat. Sebutkan dan jelaskan aliran serta ajaran dalam ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Ilmu kalam adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari teologi Islam dari sisi bahasa dan metode argumentasi. Kalam sering digunakan untuk menjelaskan dan mempertahankan kepercayaan agama Islam, terutama yang berkaitan dengan akidah dan tauhid. Dalam ilmu kalam terdapat beberapa aliran atau ajaran yang berkembang, di antaranya aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah, dan lain-lain. Aliran Mu'tazilah adalah aliran yang muncul pertama kali dalam sejarah ilmu kalam. Mu'tazilah menekankan pentingnya akal sebagai landasan dalam memahami agama dan memandang bahwa kebenaran hanya dapat dicapai melalui rasionalitas. Ajaran Mu'tazilah menekankan pada konsep tauhid, keadilan, dan kesempurnaan Allah, serta menolak keberadaan sifat-sifat absolut dalam Allah. Yang kedua, aliran Asy'ariyah merupakan aliran yang muncul sebagai reaksi terhadap ajaran Mu'tazilah yang dianggap terlalu rasional. Asy'ariyah menekankan pentingnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran agama dan menolak pemikiran-pemikiran yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Ajaran Asy'ariyah menekankan pada konsep tauhid dan keesaan Allah, serta mengakui keberadaan sifat-sifat absolut dalam Islam. Oke, pertanyaan yang kelima. Jelaskan dasar-dasar berfilsafat dalam Islam. Oke, dasar-dasar berfilsafat dalam Islam itu kita harus berpegang teguh kepada tauhid, kebenaran, kejujuran, keadilan. Tauhid menekankan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Kebenaran adalah sesuatu yang sejati dan tidak dapat diubah. Jadi kita itu harus berpegang teguh kepada tauhid dan kebenaran agar tidak tersesat ketika kita mencari sesuatu tentang apa itu Allah. Oke, pertanyaan yang B. Bagaimana implementasi tasawuf dalam era modern saat ini? Tasawuf artinya mensucikan diri, cara kita mensucikan diri. Cara kita mengimplementasikan tasawuf di era modern ini adalah dengan cara menghindari dari sesuatu yang buruk dan melakukan hal-hal yang lebih positif, memperbanyak ibadah seperti berzikir, sholat, dan bersedekah. Mungkin dengan hal tersebut kita bisa mensucikan pikiran dan hati kita dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu sepengetahuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.